Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bertemu lagi dengan channel Banu Paribaya. Dalam kesempatan sore hari ini kita akan mencoba memindahkan koloni yang sangat lama kita simpan di lokasi budidaya. Terhitung pemindahan dari kotak jebakan ke lokasi budidaya sekitar 1 bulan. Itu bisa dikatakan waktu yang sangat lama bagi proses pemindahan, karena sebenarnya setelah seminggu dari lokasi jebakan ke lokasi budaya itu harus dipindah karena melihat situasi, kemudian melihat potensi dari alam di mana kemarin-kemarin itu sering sekali hujan siang malam, akhirnya nektar yang ada di bunga itu rontok terbawa air hujan, dan hal itu merupakan disebutnya larangan, di mana pemindahan lebah dari kotak jebakan ke kotak budidaya ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan ya, untuk kelangsungan dari koloni tersebut, supaya ketika dipindah tidak menjadi koloni yang diam, tetap aktif, tetap menghasilkan. Begitu juga kotak yang kita siapkan atau kotak yang kita pindah dari kotak jebakan ke kotak budidaya langsung direspon dengan betahnya koloni yang dipindah. Mungkin itu tujuan utamanya. Lalu seperti apa proses pemindahan dan waktu, kita akan mulai proses pemindahannya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa ditiru bagi siapapun yang belum tahu atau belum paham bagaimana cara memindahkan koloni dari jebakan ke kotak budidaya. Tidak berlama-lama, ikuti terus dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham. Dan jangan lupa, apabila video ini bermanfaat, silahkan like, share, and subscribe. Kita akan coba pindahkan koloni dari kotak jebakan yang ini, karena dari samping, dari atas juga, dari depan, bahkan dari bawah koloni sudah penuh. Kasihan, sudah terlalu padat di dalam, terlalu sesak. Jadi kita akan coba pindah ke kotak budidaya yang ukurannya lebih besar. Sekalian kita cek seperti apa isinya, apakah ada madu atau hanya penuh dengan koloni. Kita turunkan dulu ini kotak jebakannya. Ini sudah cukup lama di sini, kurang lebih 1 bulan. Ini kalau dilihat penampakannya madunya sudah sesak. Terus premnya ketika itu mungkin tidak berjajar dengan sempurna, jadi akhirnya seperti ini. Tapi mudah-mudahan bisa kita pindah dengan mudah. Kita akan coba satu-satu akan pindah ke kotak yang sudah kita sediakan. Madunya bagian atas sempurna, bagian bawah ada madu, bipolen, dan larva. Kita akan masukkan semua, tidak akan kita ganggu. Ini berikutnya di luar jalur, jadi madunya harus diambil. Akan kita coba panen. Nah ini, wih, 7 on madunya full sempurna. Kita akan packing untuk dijual. Kalau yang ini kebetulan madu full sempurna, ke bawahnya larva. Nanti kita akan pindahkan dan ikat kalau larva. Nah ini larvanya yang barusan yang keluar jalur, kita akan simpan saja, nanti diikat. Simpan dulu di sini. Kita lanjut memindahkan sarang berikutnya ini. Ini untuk kasus larva yang lepas, tinggal kita ikat seperti ini di bagian bawah, tetapi bagian atas frame tetap untuk cadangan penyimpanan madu nanti ke depannya. Ini karena terlalu banyak madunya, kita panen juga. Sempurna nih. Wow, segel.
Ini sarang terakhir. Tetap madunya bagian atas, larvanya bagian bawah, dipolnya penuh. Tapi kita tidak panen, ini untuk cadangan makanan karena baru dipindah. Nah, ini satu lempeng larva yang lepas, kita akan ikat nanti di frame tambahan. 4 frame terdiri dari madu dan larva atau anakan di bagian bawah. Sangat mantap, luar biasa sekali, madunya sangat banyak. Nah, ini aman, 5 sisir larva dan madu ditambah 4 sisir sisir kosong ya, jadi 9 semuanya. Tinggal kita memindahkan koloni ini yang sisanya, dan hati-hati karena ratu biasanya masih tertinggal di banyak koloni ini. Kita akan lanjut dulu untuk pemindahan. Ini kita akan amankan dan menutupnya. Nah, ini kita serok perlahan saja, dipindah seperti ini sampai dengan semua koloni pindah, tidak tersisa. Hati-hati, perlahan seperti ini saja, nyantai. Sangat besar sekali ini koloninya, makanya kita disegerakan dipindah itu, kasihan, supaya tidak terlalu sesak di dalam kotak yang kecil. Dari sejak dipindah dari lokasi jebakan ke lokasi budidaya, kita biarkan dulu sampai dengan saat ini. Kasihan kalau terlalu penuh, akhirnya tidak akan bisa berkembang. Untuk memudahkan, mungkin nanti kotak ini kita akan pindah ke lokasi atas supaya lebahnya mudah untuk adaptasi. Nah, di sini di bekas tempat pertama kita akan pindah sekarang. Jadi pas kita memindahkan sisa-sisa lebah langsung ke atas dengan sendirinya, karena kotaknya sudah dipindah umpamanya, jadi merasa tidak ada perubahan. Ini pelan-pelan saja, yang penting semua koloni bisa kita masukkan semua. Perlahan, tapi pasti. Sisanya masih sangat banyak sekali karena dari awal koloninya terlihat sangat-sangat besar. Jadi kita sangat berhati-hati untuk memindahkannya, jangan sampai koloninya jadi merasa stres atau merasa banyak perubahan. Jadi semua cara kita pergunakan apabila
untuk proses pemindahan koloni. Di antaranya secara waktu harus benar-benar tepat, kemudian isi dari koloni tersebut apakah memungkinkan untuk dipindah, karena pada dasarnya proses pemindahan lebah dari kotak jebakan ke kotak budidaya itu memerlukan adaptasi kembali, di mana lebah yang tadinya sudah betah di kotak awal atau kotak yang awal aja kita buat kotak jebakan dipindah ke kotak yang baru. Nah, itu harus sangat diperhatikan karena tidak menutup kemungkinan apabila kita memindahkan hanya asal saja, bisa saja lebah yang kita pindah merasa tidak nyaman atau tidak betah dengan kotak baru yang kita siapkan. Jadi selain waktu, kita harus banyak memperhatikan hal-hal yang lain, diantaranya terdapat banyak larva di dalam sarang, terdapat banyak madu sebagai cadang makanan, dan di alam pun mendukung persediaan pakan yang ada, baik bipolen ataupun nektar. Nah, apabila hal itu cukup memadai, jadi untuk proses pemindahan ya bisa kita lakukan dengan melihat waktu yang tepat. Diantaranya apabila koloninya terlihat sangat besar, ya kita ambil rentan waktu sekitar jam 3 atau jam 4. Jangan sampai mepet waktu, umpamanya jam 5 atau setengah 6, akhirnya nggak cukup waktunya, kita memaksakan untuk memindahkan. Terlalu malam akhirnya banyak lebah yang masuk ke rumah atau hinggap di lampu. Itu yang menyebabkan koloni akan banyak yang mati apabila terlalu malam, akhirnya lebahnya banyak yang hinggap di lampu, bukannya masuk di kotak yang kita sediakan untuk memindah koloni, yaitu kalau saat ini terlalu mepet waktu. Selanjutnya tidak boleh di waktu hujan, mau hujan besar ataupun hujan gerimis, walaupun proses pemindahannya terlindung baik dari rindangan pohon ataupun teduhan saung, itu tetap tidak boleh. Karena apabila dalam proses pemindahan di saat hujan terus ratu itu terbang, maka koloni tidak akan bisa mendeteksi keberadaan ratu di mana, disebabkan feromon yang ada di ratu atau yang dikeluarkan ratu akan netral apabila di saat terjadi air hujan turun. Kita lanjut pelan-pelan saja, kita sambil dilihat barangkali ada ratu yang tidak terbawa tadi di waktu pemindahan awal. Nah, biasanya kalau mau terbawa ya bisa ketika kita memindahkan frame, tapi kalau tidak terbawa ya biasanya di kerumunan ini. Jadi proses pemindahan dari kotak awal atau kotak jebakan ini harus berhati-hati. Ini termasuk lebah-lebah yang muda, biasanya belum bisa terbang, jadi kita posisikan lebih dulu, diambil dan dipindahkan secara manual. Kita lanjut dulu sampai dengan beres karena waktunya cukup mepet, khawatir belum masuk semua, keburu gelap. Alhamdulillah proses pemindahan setelah selesai, mudah-mudahan lebahnya langsung betah. Kita evaluasi besok hari. Dan kurang lebihnya mungkin seperti itu, mohon maaf atas segala kekurangan, dan apabila video ini bermanfaat silahkan like, share, and subscribe. Selalu ikuti channel Madu Paribaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.